Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa dalam mesbah doa pagi kita pagi hari ini. Kita percaya pada saat ini saudara dan saya boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk kita boleh setia, semakin setia mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencari wajah-Nya. Baik, biarlah kita boleh terbiasa mencari hadirat Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan, kemenangan bagi mereka yang mencari wajah Tuhan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Baik saudara, kita akan berdoa bersekutu, berdoa lebih dulu sebelum kita bersekutu memuji, mempersembahkan semua pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, kami pada pagi hari ini di dalam mesbah doa pagi kami akan Tuhan memulai memuji, mempersembahkan, menyembah Tuhan dengan pujian, dengan sembah kami padamu. Kuduskan, sucikan dengan darah Yesus, sehingga hati kami boleh siap untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk memberi yang terbaik pelayanan kami, yaitu pribadi kami, jiwa kami, roh dan pikiran kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan, anak-anak merasakan kemenangan, kekuatan, sukacita ketika kami boleh mencari Tuhan lebih dulu dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu roh jiwa tubuh kami Tuhan, yang Tuhan rindu ingin mencari wajah-Mu, menghalangi kami untuk sungguh-sungguh lebih mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Dengan kami Tuhan memberi yang terbaik waktu kami hanya untuk Engkau Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami ikat patahkan kuasa iblis yang coba menghalangi kami patahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus yang membangkitkan semangat, sukacita, gairah untuk kami mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan kalau ada pun saudara kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang terbaring di rumah sakit, yang sedang berjuang melawan sakit Tuhan, dan juga terbaring di rumah ya Tuhan, dan juga bergumul yang lain, segala apapun jadi pergumulan mereka yang berat pagi hari ini, kami percaya Tuhan saat kami datang kepadamu, kami percaya semua dapat ditanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan kekuatan nama Yesus. Dan terlebih kami mencari wajah-Mu, Engkau akan perhatikan, Engkau akan memberkati bagi orang yang mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, kami siap memulai dan melayani Engkau Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kami mau nyanyikan pujian terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Amin ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Inilah ucapan terima kasih dan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, ku buat anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, ku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi kami dalam hidup kami Bapa. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini
Tuhan adakan. Baik, hari ini kami mau katakan syukur bagimu. Kami mau katakan syukur bagimu pada hari ini Tuhan. Syukur bagimu. Oh syukur bagimu. Mari kita menyembah Tuhan, ucapan syukur-Mu, tunjukkan kasih setia-Mu, kebaikan Tuhan yang telah Kau alami, kami alami. Kami dapat merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami dalam apapun keadaan apapun. Kami mau tetap mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, ku sembah Kau Tuhan. Kaulah juru selamat hidup kami. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan bagi kami yang percaya, yang berharap padamu. Takkan Kau biarkan kami lemah, Kau tak biarkan kami jatuh. Kami percaya Tuhanlah kekuatan dan pengharapan kami dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun kami mau tetap Tuhan mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami boleh bernafas, kami boleh Tuhan menarik Tuhan, hirup udara di hari ini Tuhan, terlebih di pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Kalaupun ada tubuh kami yang lemah Tuhan, pada tubuh jasmani kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat Tuhan suara kami, pujian kami, sorak-sorai memuliakan nama-Mu, kami percaya Tuhan ada satu kuasa Yesus Kristus yang menarik untuk kami bangkit iman kami, sehingga kami percaya Tuhan pagi hari ini tidak ada mustahil. Engkau mengubah hidup kami dari iman yang biasa menjadi iman yang menyala-nyala untuk mengasihi-Mu, untuk percaya kepadamu, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Biarlah kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini menyembah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan Yesus buat kesabaran-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan semakin kami lebih dalam lagi mengasihi-Mu Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru daripada Tuhan Yesus itu datang kepada kami, mengubah hidup kami menjadi semakin mengasihi dan percaya kepadamu. Ubah hatiku Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ya Tuhan, terima kasih buat jamahan-Mu, lawatan-Mu. Ubah hatiku terus semakin seperti-Mu Tuhan Yesus, menjadi berkat, menjadi Tuhan terang bagi dunia di sekitar kami yang gelap, yang berdosa. Bentuk dan jadikan kami seperti Engkau Tuhan. Latanalia. Amin Tuhan. Di dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami adalah Tuhan, ciptaan-Mu. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau inginkan, hidup seperti Engkau Tuhan, itu yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin. Kami percaya Engkau menjamah kami. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan.
Engkau Yesus yang layak dimuliakan. Amin, amin Tuhan. Biar ku semakin berkurang. Amin Tuhan Yesus. Yesus makin bertambah. Amin, haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Engkau Yesus makin bertambah dalam hidup kami. Semakin menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan, yang mengasihi-Mu Tuhan, dan menjadi berkat. Bertambah seperti-Mu Yesus, hidup kami menjadi baru. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar ku semakin berkurang, biar semakin Roh Kudus Tuhan Yesus hidup dalam kami. Yesus semakin bertambah menjadi pribadi yang baik, yang lebih baik seperti Engkau Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja Tuhan, Kau layak dimuliakan dalam hidup kami, yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak dimuliakan dalam hidup kami. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Bapak, mengucap syukur buat anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, kami mau alaskan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, tentang kesabaran Allah. Ya, kita akan membaca, saudara, di dalam Kejadian, kitab Kejadian 5 ayat yang ke-21. Kejadian 5 ayat yang ke-21. Kita akan dengar firman Tuhan. Kejadian 5 ayat yang ke-21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Saudara, Metusalah bukan hanya orang yang tercatat dalam Alkitab sebagai orang yang tertua di dalam Kejadian 5 ayat 27. Dia berumur 969 tahun Tetapi ia juga meninggal pada tahun yang sama dengan peristiwa air bah. Metusalah adalah kakek dari Nuh, saudara. Nama Metusalah artinya ketika ia mati penghakiman dimulai. Saudara, saat Metusalah mati, penghakiman Allah berupa air bah yang menghapuskan manusia yang berbuat jahat itu datang, yaitu
pada zaman Nuh, ya. Saudara, jadi saudara, Metusalah artinya adalah ketika ia mati penghakiman itu dimulai, ya. Metusalah berumur 969 tahun, ya. Saudara, pada waktu itu banyak sekali saudara manusia yang hidup dalam kepicikan dan kejahatan, ya. Dan Tuhan pun tidak suka akan hal ini, sehingga ia memberi kesempatan saudara kepada setiap orang yang hidup pada zaman itu dari kejahatannya berbalik kepada Tuhan, ya, untuk bertobat, saudara. Dan Tuhan memberikan waktu kepada mereka, bahkan waktu yang cukup panjang, yang sangat panjang, bahkan 969 tahun untuk bertobat, namun mereka tidak mau bertobat, ya. Saudara, Metusalah adalah sebuah contoh kesabaran Allah, ya, karena Allah menunda air bah itu sampai dia mati, ya. Namun kita perhatikan bahwa saudara, manusia itu justru semakin bertambah jahat, ya. Di Kejadian 6 ayat yang pertama dikatakan, ya, saudara, ketika manusia itu mulai bertambah-tambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak perempuan, maka anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disukainya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja, ya, saudara. Kemudian saudara, kita melangkah di ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, ya. Saudara, manusia yang diberikan kesempatan cukup panjang pada zaman Metusalah, ya, yaitu kakek daripada Nuh, namun mereka mengabaikan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak bertobat, dan akibatnya saudara, justru mereka semakin jahat, dan akibatnya Tuhan, saudara, menghapuskan manusia yang diciptakannya dari muka bumi ini, ya. Saudara, dalam 2 Petrus 2 ayat yang kelima dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ya, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya, saudara, hanya 8 orang yang diselamatkan pada zaman Nuh. Ya, dikatakan bahwa Nuh itu adalah pemberita kebenaran, ya. Nuh memberitakan kebenaran pada zamannya, menyerukan tentang pertobatan, karena saudara, di zamannya manusia justru semakin jahat dan mereka tidak mau bertobat, ya, saudara. Dan akhirnya saudara, Allah menghapuskan umat manusia yang diciptakannya itu, saudara, ya, dari muka bumi dengan air bah, ya. Saudara, sama seperti pada zaman Nuh, orang-orang makan dan mabuk, kawin, mengawinkan, kemudian mereka dengan tiba-tiba dibinasakan oleh Allah, ya saudara, oleh air bah itu. Ini akan sama dengan kedatangan Yesus pada waktu yang kedua, ya. Kita akan membaca di dalam Matius 24, ya, apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-24, ya. Ya, di ayat yang ke-37.
nasihat untuk berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi saudara, zaman Nuh itu sama dengan saudara dikatakan zaman nanti kelak pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, ya, di mana kejahatan semakin bertambah, ya saudara, dan mereka hanya fokus pada hal yang lahiriah, makan, minum, kawin, mengawinkan, ya, dan saudara, mereka lupa bahwa pada suatu saat hari penghakiman Tuhan itu akan tiba, ya saudara. Oleh karena itu Yesus, ya saudara, mengatakan kepada kita semua agar kita berjaga-jaga, mempersiapkan diri agar pada hari kelak Yesus datang pada kali yang kedua, atau pada saat hari penghakiman itu tiba, maka kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya. Jadi saudara, maksud kemurahan Allah, ya, yang ditujukan oleh umat manusia, ya, itu adalah agar manusia, yaitu kita semua, bertobat dan diselamatkan, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri, ya saudara, untuk kita bertobat, ya, untuk berubah hidup kita, ya saudara. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, ya. Saudara, bagaimana kita dapat diselamatkan pada hari penghakiman yang akan datang, ya saudara? Karena saudara, pada waktunya Tuhan akan datang pada hari yang tidak kita sangka-sangka, ya. Jangan sampai kita tertinggal, dan saudara, pada saat kita mati maka kita akan dihakimi oleh Tuhan, ya, menurut perbuatan kita, bahkan apa yang tersembunyi dalam batin kita. Tuhan tahu, dan kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, ya. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat dan kita lakukan, ya. Karena itu biarlah kita, saudara dan saya, ya, kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berbalik, bertobat, agar saudara dan saya diselamatkan, sehingga saudara, ya, kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan beri, ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat diselamatkan dari hari penghakiman yang akan datang? Kita akan membuka dalam Kejadian lagi yang tadi, saudara, Kejadian 6 ayat yang ke-9, ya, bagaimana hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan, karena saudara, pada zaman Nuh semua umat manusia berbuat jahat dan mereka melakukan kejahatan dan kekerasan, ya. Inilah riwayat Nuh, ayat yang ke-9 dari Kejadian 6. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. Saudara, untuk kita diselamatkan, saudara, kita yang pertama adalah kita hidup benar di hadapan Allah, ya. Saudara, kita bandingkan dengan kehidupan orang-orang pada zaman Nuh di ayat yang ke-12. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi, ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi, ya. Saudara, inilah yang terjadi, ya saudara, pada zaman Nuh. Mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan
untuk bertobat. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Nuh sudah memperingatkan mereka. Nuh adalah pemberita kebenaran dan telah memperingatkan mereka. Namun mereka mengabaikan, meremehkan. Saudara, ya, firman yang disampaikan oleh Nuh, pemberita kebenaran tersebut. Ya, saudara, yang pertama adalah kita hidup benar di hadapan Allah. Seperti Nuh dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Allah, ya, tidak bercela. Di dalam Kejadian 7 ayat yang pertama dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Ya, biarlah saudara dan saya kedapatan benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah keangkatan yang bengkok dan sesat ini, yang hidupnya bertambah jahat di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, di mana saudara dan saya berada, dunia yang tidak takut akan Tuhan, dunia yang tidak percaya akan Tuhan. Dan biarlah saudara semakin terang, semakin hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, saudara, yang kedua adalah bagaimana kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 tadi ayat yang ke-9. Yang kedua adalah hidup bergaul dengan Allah. Ya, Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Ya, saudara, pergaulan kita dengan Tuhan akan berdampak hidup kita akan semakin kudus di hadapan Tuhan, semakin benar di hadapan Tuhan. Ya, karena apa? Karakter Tuhan itu masuk di dalam hidup kita. Ya, saudara, biarlah kita senantiasa bergaul dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui kehidupan doa setiap waktu, sehingga hidup kita semakin diubahkan dari hari ke hari. Ya, saudara, yang ketiga adalah hidup mentaati firman Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 7 ayat yang kelima dikatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, dan Nuh mentaatinya. Ya, saudara, setelah bahtera itu jadi, saudara, maka Allah memerintahkan Nuh dan istri serta anak-anaknya serta istri anak-anaknya untuk masuk dalam bahtera. Dan saudara, terjadilah air bah sehingga menghapuskan semua umat manusia di bumi ini, dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Ya, saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 7 mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, saudara, ketaatan Nuh karena dia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi dan pasti terjadi. Demikian juga saudara, iman saudara dan saya, kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, firmankan, itu akan terjadi. Ya, karena itu biarlah kita boleh berdoa berjaga-jaga, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, nantiasa hidup bergaul di hadapan Tuhan. Ya, sehingga pada hari itu tiba, saudara dan saya, kita siap dan saudara dan saya diselamatkan. Ya, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara, kita akan saudara menyanyikan satu pujian ini kembali, ubah hatiku. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus, untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat di
dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini ya Tuhan, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk kami memperbaiki diri di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat hari penghakiman itu tiba, maka kami boleh siap mempertanggungjawabkan Tuhan apa yang kami buat dan kami lakukan, bahkan apa yang tersembunyi dalam batin kami. Saat ini kalau ada di antara kami yang berbuat dosa, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Bahkan kami yang menyembunyikan dosa-dosa kami, saat ini kami boleh mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya belas kasihan-Mu Tuhan Yesus untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami mau berubah, kami mau bertobat Tuhan, kami mau kembali ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan, supaya Engkau Tuhan jangan Tuhan berduka atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan buka tingkap langit-Mu untuk menolong kami ya Tuhan, untuk mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Yang mengalami masalah dalam pergumulan rumah tangga, kiranya Tuhan yang memulihkan keluarga kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan kami akan segala kesalahan-kesalahan kami. Kami mau bertobat, merendahkan diri di hadapan-Mu, agar Tuhan memulihkan keadaan keluarga kami. Demikian juga kami berdoa bagi kami mengalami pergumulan dalam pekerjaan dan usaha. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Yang belum bekerja, Tuhan buka jalan untuk kami boleh Tuhan mendapatkan satu pekerjaan Tuhan di tahun ini ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati bangsa kami supaya Tuhan di dalam masa-masa Tuhan tahun ini dan tahun depan pemilihan presiden, biarlah pemimpin yang Tuhan tetapkan itu adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa buat keamanan bangsa kami, biarlah Tuhan bangsa kami tetap dalam keadaan aman. Dan biarlah Tuhan kami berdoa berikan hikmat bagi TNI dan Polri di dalam mengamankan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan hikmat bagi pemimpin negara kami, yaitu Presiden kami Bapak Jokowi dan para pembantu menterinya ya Tuhan.
di dalam menjalankan pemerintahan di masa-masa keadaan yang sukar dan sulit ini. Biar bangsa kami dapat bertahan ya Tuhan, bahkan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Yesus dan kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share kepada teman-teman dan saudara-saudara yang lainnya, dan bagikan kesaksian saudara agar menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.